ada teman nanya ke gue, dia katanya ATM-nya dia ketelen. Sore aja nih. Mama hari nih laptop masih nyala. Iya, kita udah santai. Masih lo doang yang kerja. Maaf ini gua berasa bikin dosa nih gini kalau gini nih. Aduh, jam segini masih buka laptop. Udah matiin. Matiin dulu. Beres lah. Masih ada hari esok. Kalau dikerjain sekarang semua, besok ada kerjaan gitu kali ya. Iya betul. Ada, jarang-jarang nih bisa ngumpul gini bertiga nih. Lu kemana aja, Det? Refreshing. Ada. Makanya lu kemana aja selama ini? Ya makanya itu gua mau ngilangin penat ini yang main gitaran ini. Main gitaran ya? Iya sih. Gimana, Cok? Sehat, Cok? Alhamdulillah sehat. Kan kita kan harus life balance. Nah, Katanya itu. sekarang kan harus life balance. Itu kuncinya. Life balance. Kerja, istirahat. Kadang kita harus santai-santai. Iya. Jangan kerja mulu, mumet. Iya, maaf ya tadi gua masih buka laptop. Ini kita kurang pemain nih. Tiga, kalau dia main gitar, lo main drum, gue nyanyi, bassnya harusnya ada satu lagi. Kita kurang orang betulnya. Kapan-kapan mungkin kita cari nih. Bener. Main bass Kan cakep tuh. Iya. Kayak gini cuma dikincering-kincering, kita bengong doang. Iya. Nanggung. Sayang Jadi banget. gua nggak ada lawan nih, masa sendirian doang nih. Aduh. Minta dilawan dia. Tapi tadi kemana lu kayaknya agak lama pergi? Enggak, tadi gue sih lagi ini aja. Dia katanya ATM-nya dia ketelen, nanya ke gue. Wah, gue kan udah gak di situ lagi, gue nggak di IT lagi. Dulu sih emang gue pernah nanganin gitu. ATM ketelen. ATM ketelen. Nah, kalau gue sih pikir cuma biasanya ya lo paling gampang telepon aja CS. Iya sih. Kan gue kan tempat lo tuh kalau CS. Iya sih bener. Kita juga sering begitu. Cuman kan di lapangan beda ya. Mungkin juga temen-temen tahu ya. Di lapangan tuh sering banget orang datang. Tadi istilahnya coki ya, ketelen. Maunya diambil saat itu juga gitu. Nah sering tuh. Kadang-kadang malam-malam ya juga sama kayak gitu. Betul. Malam-malam. Jujur sih gue juga nggak tahu. Dari kita sih mungkin cuma saranin telepon ininya ya, banknya ya yang mengeluarkan ATM gitu. Cuman ya prakteknya sih kita juga nggak tahu. Tapi lu sebentar deh. Lu bukan yang ngurusin ATM-nya, Det? ATM ketelen. Iya. ATM siapa yang ketelen? Oh, temennya Coki? Iya temen gue. Kejadiannya Aku kapan? Iya tadi sih siang. Cuma dia tanya ke gue. Dia lagi di pom bensin di daerah di tol. Di pom jauh. bensin di tol. Dia lagi keluar kota. Telepon gue bilang ya telepon aja CS. Dia bilang, lu kan bukannya di IT, lu dulu pernah ngurusin ATM gitu. Ya dulu, gue kan sekarang kan nggak ngurusin gitu lagi. Tapi setahu gue sih kalau dulu tetap aja gue tuh dapat ininya dari anak CS. Oh iya juga sih. Nah, sistem itu, kan. Nah makanya ini mumpung seinget gue kan lu ngurusin gituan tuh. Nah sebetulnya kalau yang kayak gitu gimana sih? Yang namanya istilah ATM ketelen tuh gimana sih sebetulnya? ATM ketelen perlu kita biasanya tuh yang bersangkutan itu biasanya nasabahnya tuh dia ngubungin CS-nya bank itu sih. Nanti bank bener itu kan? nah itu tempat lu setahu gue sih sebetulnya malah. kalau kartu tertentu kayaknya ada peraturan dari perbankan tuh kartunya bakal di ini deh, bakal digunting loh, kayak di apa tuh, kayak di destroy gitu loh. Nah, Takutnya disalahgunakan. Wah itu tuh yang harus diperhatiin tuh. Makanya itu buru-buru sampaikan ke CS kejadiannya kapan, biar nanti diambil sama orang yang vendor kerjasama lah sama perusahaan itu gitu. Oh ada vendor lagi ada. Ya? Nah teman-teman tuh denger ya, jadi kalau ada yang kartunya ketelen nggak serta-merta bank yang ngeluarin ATM itu yang ngambil, bener ya gitu ya?
ada Iya, nanti vendornya. ada vendor, iya, ada bener, kayak bener. semacam Gua inget itulah tuh. perusahaan Bener. kerjasama gitu deh. Iya, iya, itu bener. perusahaan. Oh, Vendor yang guys yang ngambil. Nah. Bukannya kita. bukan, ingat ya, bukan orang banknya yang datang buka kunci, enggak ya, Dede? Bukan. Enggak, jadi ada vendor lain. Oh, itu kali ya yang mobilnya kayak ketutup-tutup gitu kali ya? Yang suka bawa ada security-nya segala gitu ya? Iya, kayak mobil-mobil yang biru-biru gitu dah. Ah, Pokoknya iya, mobil iya, yang iya. ketutup gitu. Nah, terus biasanya udah telepon ke CS, nanti si ATM itu akan mungkin diblok gitu ya, di ya kartunya Iya, itu bener. diblok ya. Terus udah itu teman-teman nanti yang ATM-nya ketelen itu ngambil ke banknya, ke cabang yang dibuat, atau kalau enggak ya cabang bank itu sendiri gitu. Oh, iya, itu sih kayaknya biasanya deh. Kayaknya kalau itu balik lagi ke kebijakan masing-masing sih ya. Iya. Ada yang benar-benar. ngambil, ada yang dikirimin, dicetak, diganti baru sama CS-nya, dicetak, dikirimin ada. Tapi yang jelas yang sering gue terima sih dulu ya waktu zaman gue masih nanganin itu customer, mereka tuh maunya diambil saat itu juga. Nah, itu tuh kalau ngadepin orang yang nggak sabar Itu. gitu gimana? Kayak temen gue juga. Ya mungkin kebetulan temen gue, tapi pasti lu juga di CS sering ngadepin Iya, kan? iya. Orang-orang yang telepon, "Pak, ini gimana nih? Kartu saya ketelen. Saya takutnya ini mungkin duitnya di situ ada miliaran Iya, kali." iya juga Kalau gue ya. sih gak banyak. Gue juga mikir-mikir kalau banyak duitnya ngeri juga ya. Tapi Kan panik gitu. Panik pasti sih. Yang jelas sih kalau di gua gitu ya, kalau ada terima gitu, yang pasti kita tenangin dulu nih nasabahnya ya kan, orangnya. Jadi kalian kalau hilang atau ketelen di ATM, nggak usah panik. Telepon banknya dulu yang pertama. Nah, nanti dari CS-nya pasti akan mengarahkan tuh untuk diblokir dulu. Untuk kemudian nanti kartunya diblokir, kemudian dikirim penggantinya. Oh, Gitu. Nah, tapi kalau bicara ngerti sih, kadang-kadang orang tuh yang namanya panik ya, apalagi temen lu tadi di tol ya. Dito, Gila, panik. kalau ATM tinggal satu-satunya, ketelen pula, pasti maunya diambil saat itu Diambil juga. saat itu juga. Mungkin dia juga mikir, aduh gue lagi jalan, pengen dia kalau nggak salah pengen ke Surabaya. Nah, Oh, itu di mungkin ini tol Cipali, apa namanya? Ya, itu tol Apa yang ke Surabaya? Yang, Guys, kok lupa? ah, Apa namanya? pokoknya tol yang kesana lah. Kita pada ngeblank semua. Padahal lu baru pulang dari sana. Umur udah ketahuan tuh. Ini Tapi bukan yang penting, tapi yang Bro Diki bilang tuh harus telepon ke CS tuh penting untuk diblokir lah tuh. Iya benar. Yang paling Menjaga- harus cepet-cepet untuk ya. Betul, itu yang untuk utama menjaga sih, saldonya, preventifnya, saldonya dari teman-teman biar nggak berkurang gitu lah. Iya, Disalahgunakan sama orang yang betul, preventifnya pasti Iya. diblokir, cuman ya itu tadi gue juga kadang-kadang bisa paham sih ya, customer gue pernah kejadian, Pak saya minta dibuka hari ini, cuman kan gue nggak paham yang gitu-gitu. Kayak inget si Dedi di situ, ternyata memang nggak bisa dibuka saat itu ya, nggak bisa dibuka saat itu ya. Iya betul. Apalagi itu kan bisa dibilang kartu ATM itu kan bisa dikatakan yang orang yang bersangkutan yang harus yang harus menjaga lah, dalam artian di mana kartu itu ada pinnya juga kan, ada nomor kartunya juga harus ditelepon ke CS untuk diblokir gitu kan. Jadi kalau seandainya nanti kita mau minta ambil ke lokasi juga, orang yang di lokasi itu seperti petugas yang mau ambil kartu itu akan menanyakan bener nggak nih orang tersebut yang punya kartu ATM-nya gitu kan. Nah iya Itu tuh benar. yang justru nanti salah digunakan gitu. Bener, Tiba-tiba asal ngaku-ngaku kartunya Pak Diki gitu. Nah, Ternyata bukan Pak Diki yang datang, iya. orang lain. Oh, makanya itu di Nanti deploy biasanya. asal kasih aja gitu kan. Iya, itu bahaya. dia. Dan Jadi memang nggak nggak bisa usah sembarangan. panik tuh. Betul, pastinya nggak usah panik dan nggak bisa sembarangan siapa semua ngambil gitu ya. Iya bener ya. Kok gue jadi nyebut Pak sih bro ya, Bro Diki gitu lah ya. Iya, kayak tamu. Oh, Jadi gitu. kapan nih kita ngeband nih? Aduh, Nah, masa gua sendiri aja kita nih. ngomongin kerjaan lagi. Ngomongin kerjaan lagi, maaf Padahal ya. tadi udah mau stop dulu, kita mau malah ngomong Iya, lagi ngomong kerjaan. lagi. Kita malah ngomongin jorok barusan. Aduh. Gua ada lagu nih, refnya doang, tapi enak gak kira-kira ya? Ya. Lagu apa tuh? Mengharapkan lebih dari sepeda suka, tak
Dapat satu kepastian setelah melewati perjalanan panjang penuh kesalahan yang ingin ku rasakan. Lapang menghampiri. Ini lu lagu lu sendiri? Lagu gue sendiri. Tadi Oh. refnya tuh. Beuh. Coba gue ulangin lagi refnya ya. Aduh. Yang ingin Ini ku gahar nih. rasakan. Ini gahar nih. Kayak sendiri dong Kayak gahar. ini dong gahar. Nggak salah namanya gahar. Selalu ceria, kesetiamu sedapat ku melupakan indahnya deraimu. Pokoknya agak-agak ngegrang gitulah. Nah, Wah. Drummernya sayangnya mana, nggak ada basisnya drummernya, mana, bassnya. Aduh. Bener. keyboard harus main keyboard Iya. tapi paling susah emang nyari main keyboard. Iya, iya. Gue dari dulu, zaman gue dulu masih. Lu bukannya bisa ya? Gue cuma bisa berapa kunci doang. Gue dari dulu ya, zaman gue SMA nyari, bahkan SMP, SMA lah yang udah mulai inilah kita itu cari pemain keyboard paling susah. Jadi gue dulu ngeband tuh kebanyakan bertiga doang, bass, drum, sama gitar. Iya. Udah. Iya. Terus paling kalau mau tambah pemain keyboard, kita sambil nyanyi tuh bertiga tuh. Bener. Tapi pemain keyboard paling susah. Paling ada lagi pemain gitar lagi. Iya, susah emang tuh. Ada yang mau join? Nah. Atau bisa nyumbang? Waduh. Coba main sini ke Studio Gahar. Studio Gahar nih, Kelapa lokasi Gading nih. Kelapa Gading. Ceritanya kita mau buka audisi nih. Iya. Jadi lo yang jurinya nih. Justru kita di sini bisa dibilang kita pemain yang justru di audisi sama mereka tuh. Oh. Kalau gitu, jurinya penonton dong. Jurinya Jadinya penonton dong. Waduh, berat nih, berat. Kurang lebih ya intronya gue untuk mau depannya kayak gini. Tapi tar dulu. Intronya jangan dikeluarin dulu. Nanti di episode berikutnya. Oh, Enak. iya, betul. Tapi sedikit bocoran, judulnya apaan? Gini Jangan-jangan belum ada judulnya, guys. Belum ada judul. ada ini sih ada cerita tuh jadi pengalaman pribadi gue waktu gue pengen gue pengen banget tuh kayak teman-teman gue udah punya pacar, udah married gitu. Nah, jadi judulnya gue kasih gini ku rasakan gitu. Jadi gue Pakai merasakan nahnya juga. gitu. Pakai Pakai nah. nah gitu. Nah, itu itu tuh. Iya, mungkin uniknya di situ kali ya. Nah, Itu lucu tuh. Judulnya ada nah. Judulnya ada nah. A-nya 1 atau 2? panjangin dikit deh ntar. Nahnya 3, A-nya 3. Ntar kita pakai backing vokalnya anak bocah-bocah. Nah, Ini sebetulnya lagu romantis apa lagu apa sih? Jadi romantis dicampur grunge gitu lah. Waduh. Gila, badan udah pada kaku nih kalau harus. Iyalah ini alat, aduh. Berapa lama kita nggak alat tuh kalau main? bisa ngomong pengen digebuk. Berapa lama kita nggak main nih ya? Waduh. Tapi memang ya, gua nggak tahu sih. Gua juga kenal Dedi dulu main band kita ya, Dedi ya, main band. Kenal Coki juga dulu ngurusin alat band juga di kantor gitu ya. Ternyata nggak bisa main keyboard. Gue pikir dia bisa main keyboard. gue. Beneran. Itu memang paling susah. Satu alat yang nggak bisa, yang gue nggak bisa itu keyboard. Gitar masih bisa, bass oke. Nyanyi, biasa nyanyi gue. Cuma kalau keyboard, aduh gue angkat tangan, nyerah gue. Padahal keyboardnya coy. Mereknya diburemin kali ya sementara ya. Iya. Tipenya aja deh. Tipenya aja. Tipenya RD 2000. Beuh. RD 2000. Udah boleh kayak tempat ini, udah kayak tempat servis mobil. Yang ada 2000-nya. Nggak boleh sebut merek. Enggak boleh loh. sebut merek. Kalau ada 2000-nya. Wah, ada nenek nelpon jam segini. Iya. Siapa tuh? Tahu nih siapa nih? Ntar coba gue ini deh, gue ambil dulu. Gue Iya. ke depan dulu ya bro. Oke, sip. Oh, boleh nih, Det. Lagu nih. Alat ada, lengkap lagi. Iya. Ya kan? Iya. Gue mumpung lagi dapat inspirasi nih. Wis. Pas lagi jalan sini kok tiba-tiba kayaknya dapet gitu semangat gue tuh pengen apa ya? Pengen bikin satu karya lah dari kita gitu. Bener. Jadi tadi selain kita ngomong jorok, ngomong kerjaan,
itu kita juga di samping itu ada hobi juga guys gitu ya. Tadi sekilas ada omongan mengenai sedikit apa yang dikerjain, apa yang dilakuin ya, itu memang bagian dari hidup lah ya. Ya kita juga semua berawal dari situ, berawal dari dunia kantoran gitu, makanya kita nongkrong di sini juga ya obrolannya seputar obrolan orang kantoran lah ya kan, yang cita-cita pengen jadi pemusik lah, Ya. pengen punya lagu lah, tapi ya kita coba work life balance lah di sini ya, antara kerjaan, hobi, kemudian dengan keseharian kita yang lainnya. But balik lagi tadi ya, sebelum kita akhirin, gue cuman mau kasih sedikit masukan aja atau catatan buat teman-teman bahwa tadi yang kita bilang ya Det, kalau namanya kartu ATM ketelan itu yang pasti telepon dulu, jangan panik. Satu, Yuk. telepon ke customer service dari yang mengeluarkan kartu ATM. Yang ketiga, ya yang perlu kalian tahu bahwa kartunya kalau udah ketelan ya udah nggak bakal bisa diambil lagi ya. Jadi ya sabar-sabar aja, karena memang ya kita tahu sih kondisinya, tapi ya itu dia yang harus kita jalanin. Mungkin yang kalau mungkin masih memungkinkan, cari bank cabang terdekat untuk bisa mendapatkan kartu penggantinya. Kurang lebih mungkin kayak gitu ya. Gua sama Dedi sama Coki tadi lagi keluar sebentar, mau pamitan dulu ya guys kalau Gua gitu. kasih refnya lagi ya. Nah, nanti sebelum closing nih, yang pasti kita tunggu di sesi berikutnya bakalan ada lagu apa dari Dedi. Yang jelas tips dari gue atau pesan dari gue adalah kalau lo nggak bisa jadi lebih baik, jangan bikin jadi lebih buruk. Itu aja dari gue, Diki pamit. Kita ketemu lagi di obrolan orang kantoran yang berikutnya. Bye.